Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Oke, jadi pada video kali ini saya ingin mereview kembali materi tentang pembelajaran yang ke-6. Karena saya rasa minggu lalu itu kita kurang maksimal ya. Karena terkendala waktu dan keadaan. Jadi video kali ini masih sama membahas tentang materi distribusi dan konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Cuma untuk kali ini video atau materi akan saya buat menjadi dua bagian ya. Part pertama itu materi pengertian distribusi sampai nilai barang yang dikonsumsi. Part yang kedua itu khusus untuk teori nilai barang dan teori perilaku konsumen. Oke, jadi pada video kali ini tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat menjelaskan pengertian distribusi dan konsumsi, mengidentifikasi faktor-faktor terjadinya distribusi dan konsumsi untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara kritis, komunikatif, jujur, dan bertanggung jawab. Itu tujuannya ya. Kemudian untuk pertanyaan pemantiknya. Jadi, masih ingatkah kalian dengan materi masalah pokok ekonomi klasik? Dalam masalah ekonomi klasik terdapat 3 permasalahan. Pertama, masalah produksi. Kedua, masalah distribusi. Ketiga, masalah konsumsi. Ya kan? Oke, jadi minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas nih masalah produksi dari pengertian, tujuan, faktor, kemudian teori produksi, kemudian apa lagi? Cara menghitung biaya produksi, penerimaan, dan laba atau keuntungan. Oke. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan membahas nih materi distribusi dan konsumsi. Pertama, ini ya, tapi untuk yang konsumsi kita batasi ya, sampai ke nilai suatu barang. Oke, pertama distribusi dulu nih kita bahas. Apa itu distribusi? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa hasil produksi dari produsen kepada konsumen untuk dikonsumsi. Jadi pelakunya distributor, kegiatannya distribusi. Kalau produsen, kegiatannya produksi, pelakunya produsen. Kalau konsumsi, pelakunya konsumen. Sistem distribusi ada yang klasik nih, di mana seseorang atau konsumen berbelanja di pasar. Jadi pasar sebagai sebagai tempat distribusinya. Kalau di era yang baru ini, di era modern ini dikenal sistem distribusi yang baru, yaitu kita tidak perlu lagi ke pasar, tapi bisa lewat aplikasi penunjangnya seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya. Jadi bentuk distribusi semakin lama semakin berkembang. Dulu kan di pasar, sekarang udah bisa lewat dari rumah saja gitu, lewat aplikasi. Kemudian yang kedua, tujuan dari distribusi. Apa tujuan distribusi? Pertama ya, membantu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kedua, mempermudah konsumen nih untuk mendapatkan barang kebutuhannya. Kenapa? Kan terkadang lokasi konsumen dengan lokasi produsen tidak berdekatan atau berjauhan. Jadi barang yang dibutuhkan konsumen sulit didapatkan sehingga membutuhkan peranan distributor atau distribusi ya. Dan yang ketiga, membantu produsen untuk menjualkan barangnya. Jadi peranan distribusi juga mempermudah produsen dalam menjual barangnya kepada konsumen. Yang keempat, membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ini 4 peranan atau 4 tujuan dari distribusi. Kemudian yang ketiga, fungsinya. Fungsi distribusi secara umum ada 2. Ada fungsi pokok dan fungsi tambahan. Fungsi pokok ini terkait pengangkutan. Jadi kan peranan distribusi kan sebagai penyalur barang dari produsen ke konsumen. Di situ terjadi ya proses pemindahan atau pengangkutan barang dari produsen ke konsumen. Kemudian yang kedua, fungsi penjualan dan pembelian. Biasanya itu distributor akan membeli barang dulu ke produsen, kemudian menjualnya ke konsumen. Jadi terjadi transaksi jual beli. Kemudian yang keempat, fungsi penyimpanan. Ketika barang pindah dari produsen ke konsumen, ada jeda atau ada
tempat penyimpanan barang dulu di pihak distributor. Jadi barang yang dibeli dari produsen disimpan di gudang distributor. Maka terjadi fungsi penyimpanan, baru dijual ke pihak konsumen. Yang keempat, pembakuan standar kualitas barang. Jadi biasanya distributor harus memiliki standar kualitas barang. Dia memilah nih atau menyeleksi mana barang yang kualitas tinggi, mana barang kualitas sedang, mana barang kualitas rendah. Setelah itu ditentukanlah harganya. Yang keenam, penanggungan resiko. Jadi ketika distributor membeli barang ke produsen dan menyimpannya di gudang distributor, maka di situ ada resiko yang terjadi. Misalkan barangnya rusak atau barangnya sudah melewati masa kadaluarsa. Ada resiko yang harus ditanggung oleh pihak distributor. Kemudian fungsi tambahan yang kedua, fungsi tambahan pertama adalah seleksi. Jadi distributor harus memiliki pemahaman tentang barangnya, bagaimana dia menyeleksinya, mana barang kualitas tinggi, mana kualitas rendah. Yang kedua, fungsi pengepakan. Ketika distributor menjual barangnya ke konsumen, maka distributor wajib mengepak atau mengemas agar barang sampai ke konsumen dengan keadaan baik. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi. Jadi biasanya itu memberikan informasi atau iklan kepada konsumen adalah pihak distributor. Contohnya kan kayak kita sering ya melihat Indomaret, Alfamart membagikan brosur-brosur nih. Brosur harga, brosur promo, brosur barang-barangnya yang dijual di toko mereka. Ini merupakan contoh fungsi memberikan informasi kepada konsumen. Ini ya, pengertian, tujuan, dan fungsinya. Berikutnya adalah pihak yang terlibat dalam distribusi. Pertama ada agen. Agen adalah perantara pemasaran antara perusahaan ke konsumen. Jadi biasanya agen itu perwakilan perusahaan ya. Contohnya gini, kayak agen dealer motor. Ya kan ya. Mereka adalah perwakilan dari perusahaan. Contoh dealer motor Honda. Jadi mereka perwakilan dari PT Astra untuk menjual motor Honda kepada konsumen. Jadi biasanya satu dealer atau satu agen, satu perusahaan yang diwakili. Sedangkan broker, yang kedua adalah broker ya. Broker adalah perantara pemasaran nih, yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Jadi mereka ini mempertemukan, misalkan contoh gini ya, ada orang membutuhkan mobil, ada orang yang mau jual mobil. Jadi broker itu mempertemukan mereka. Mereka mendapat keuntungan berupa kurtasi atau provisi. Kemudian yang ketiga ada komisioner. Komisioner itu sama kayak broker ya, cuman dia memiliki tanggung jawab di situ. Jadi dia mempertemukan atau mewakili lah pembeli dan penjual, dan dia juga bertanggung jawab. Sedangkan broker hanya mempertemukan saja gitu. Sedangkan komisioner memperoleh komisi dari transaksi antara penjual dan pembeli, antara konsumen dan antara konsumen dengan produsen. Kemudian yang keempat di importir. Jadi perusahaan yang mendatangkan barang dari luar negeri. Jadi mereka beli barang dari produsen di luar negeri, menjual lagi ke konsumen di dalam negeri. Eksportir juga sama. Dia menjual barang dari produsen di dalam negeri ke konsumen di luar negeri. Kemudian yang keempat, pedagang besar. Jadi pedagang yang menjual barang-barang dalam skala besar. Bisa dalam ukuran lusinan, kodi, box, atau kontainer. Kemudian yang ketujuh, pedagang eceran. Ini lebih ke pedagang yang menjual satuan kayak Alfamart, Indomaret, warung kelontongan, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk pedagang besar itu seperti Indogrosir dan beberapa toko grosir lainnya. Kemudian yang kelima, faktor yang mempengaruhi distribusi. Pertama, pasar. Pasar sangat mempengaruhi kegiatan distribusi. Kenapa? Lokasi pasar, kepadatan pasar, jumlah penjualnya, kemudian jumlah konsumennya mempengaruhi distribusi. Semakin jauh pasar dari lokasi produsen, maka biaya angkutnya atau biaya distribusinya semakin tinggi. Dan juga semakin ramainya pembeli atau konsumen di pasar, maka semakin meningkatkan keuntungan di bidang distribusi. Dan yang kedua, produk. Produk juga mempengaruhi distribusi. Kenapa? Jumlah produk, ukuran produk, daya tahan produk mempengaruhi distribusi. Kalau produknya jumlahnya banyak, maka biaya distribusinya semakin tinggi.
Kalau produknya besar, juga sama nih. Biaya distribusinya juga semakin tinggi. Apalagi kalau misalkan produknya mudah rusak atau istilahnya fragile ya, mudah pecah gitu. Maka semakin besar juga biaya penanganannya. Kemudian yang ketiga, produsen. Produsen juga mempengaruhi kegiatan distribusi. Kenapa? Karena barang yang dijual adalah barang produsen. Apakah barang yang tersebut memiliki harga yang murah atau produsen yang memiliki pandai ya mengefisiensikan biayanya sehingga barang yang dijual harganya murah. Dan juga terkadang terkait dengan pasca jual ya. Jadi kan kadang-kadang ada produk yang kita beli dari produsen itu yang ada yang pertama ada yang rusak di jalan atau ada produk yang masa udah melewati kadaluarsa. Biasanya itu ada kesepakatannya, ada produsen yang ngasih kemudahan kepada distributor kalau barangnya rusak bisa dikembalikan diganti barang baru. Ini lebih ke arah kegiatan ya, perjanjian ya. Makanya kebijakan produsen, pelayanan produsen juga mempengaruhi kegiatan distribusi. Yang keempat, perantara. Ini perantara yang mengaitkan antara distributor dengan produsen ataupun distributor dengan konsumen. Masalah kayak pengiriman barang, ya kan ya. Ini juga mempengaruhi kita distribusi. Contohnya gini, distributor menggunakan ekspedisi ya untuk ngirim barangnya. Kadang mereka kasih kemudahan itu. Ada free ongkir atau ada ongkir yang dibagi dua antara produsen sama konsumen. Jadi keempat faktor ini dari pasar, produk, produsen, dan perantara ini mempengaruhi kegiatan distribusi. Kemudian yang berikutnya yang keenam, mata rantai distribusi. Jadi kegiatan distribusi itu kalau kita bagi menjadi dua ya. Ada yang langsung dari produsen langsung ke konsumen, ada yang tidak langsung di mana mereka membutuhkan distributor. Apakah satu distributor atau lebih? Bisa dua ya, misalkan dari produsen ke agen dulu, nanti baru ke brand kecil, baru ke konsumen. Jadi bentuknya itu ya berbagai macam ya. Bisa satu distributor atau lebih. Oke, kemudian ini ya materi dari distribusi. Pengertian, tujuan, fungsi, agen, faktor yang mempengaruhi dan mata rantainya. Kemudian yang kedua, tentang konsumsi ya. Kita masuk ke bagian konsumsi dari pengertian dulu. Jadi konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Konsumen adalah pelakunya dan benda yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan disebut dengan benda konsumsi. Jadi kegiatannya konsumsi, pelakunya konsumen, bendanya adalah benda konsumsi. Apa ciri-ciri benda konsumsi? Pertama, digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kedua, dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Kalau tidak habis, maka nilai barangnya yang habis. Ini ya, 3 ciri-ciri benda konsumsi. Oke, kedua, tujuan dari konsumsi. 1. Mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Kedua, menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Ketiga, memuaskan kebutuhan secara fisik. Keempat, memuaskan kebutuhan secara rohani. Jadi, terkadang orang itu mengkonsumsi suatu barang atau benda, itu tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik saja, karena juga kebutuhan rohani. Contohnya, ada orang yang beli cemilan ya, snack BTS meal tuh. Jadi kan ya secara real ya memang mengenyangkan, tapi secara rohani dia lebih penting gitu. Karena dapat berbagai macam ini apa namanya? Merchandise ya, BTS itu. Contohnya. Jadi kebanyakan orang ada beberapa orang lebih mengutamakan kebutuhan rohaninya dulu tentang mengkonsumsi barang daripada secara fisik. Tapi tidak semuanya ya. Oke, kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi konsumsi. Ada faktor internal yang berasal dari diri kita sendiri, ada faktor eksternal dari luar diri kita. Untuk internalnya ada pendapatan. Pendapatan merupakan faktor paling berpengaruh terhadap konsumsi. Kenapa? Karena setiap kita mengkonsumsi suatu barang, pasti membutuhkan uang. Uang berasal dari pendapatan. Kalau konsumsinya besar, pendapatannya kecil, ingin konsumsi besar, maka tidak akan terjadi. Malah sebaliknya,
pendapatannya besar, konsumsinya sekecil mungkin. Kok bisa ya? Tapi kan kadang imbang gitu, antara pendapatan sama konsumsi. Dan yang kedua, usia dan jenis kelamin. Usia mempengaruhi pola konsumsi. Perhatikan antara anak kecil sama orang dewasa. Kebutuhannya berbeda. Anak kecil butuh pampers, orang dewasa tidak butuh. Juga sama antara laki-laki perempuan. Ada kebutuhan laki-laki, ada kebutuhan perempuan. Kadang juga sama ya, tapi kan tidak semuanya sama. Contohnya, kayak perempuan memiliki kebutuhan akan pembalut, laki-laki tidak perlu. Atau perempuan membutuhkan minuman kiranti ketika datang bulan ya, laki-laki tidak perlu. Kemudian yang ketiga, pola hidup. Pola hidup juga berpengaruh terhadap pola konsumsi. Contoh, orang-orang yang memiliki pola hidup vegetarian, mereka akan menghindari mengkonsumsi daging dan seterusnya. Dan yang keempat, selera. Selera juga mempengaruhi konsumsi, di mana selera juga berpengaruh ya. Karena kan kadang-kadang orang mengkonsumsi tergantung seleranya. Kadang tidak suka yang warna ini, tidak suka yang bentuk itu ya, dan lain-lainnya. Dan yang keempat, faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri kita. Ada kebudayaan, ada lingkungan, ada harga. Contohnya kebudayaan. Misalkan ya orang Islam tidak mau mengkonsumsi minuman keras. Oke, lingkungan juga sama. Lingkungan juga berpengaruh. Yang ketiga, harga. Harga juga paling berpengaruh nih. Kenapa? Karena ketika kita tidak memiliki ada barang yang harganya tinggi, tapi kita tidak punya uang sejumlah itu, maka tidak akan terjadi transaksi konsumsi. Ini ya, ada pengertian, tujuan, faktor, konsumsi. Yang keempat, yang terakhir, nilai suatu barang. Jadi, suatu barang memiliki nilai ya, karena kan yang kita habiskan bisa barang tersebut atau nilainya. Nilai dari barang itu terbagi menjadi dua. Ada nilai pakai, ada nilai tukar. Nilai pakai adalah kemampuan suatu barang untuk memuaskan kebutuhan. Tinggi rendahnya tergantung intensitas atau jumlah kebutuhan, tempat dan waktunya. Nilai pakai terbagi menjadi dua, ada subjektif, ada objektif. Subjektifnya ditinjau dari penggunaan barangnya, sedangkan objektifnya ditinjau dari barang tersebut. Kemudian nilai tukar adalah kemampuan suatu barang untuk dapat ditukarkan kepada barang lainnya. Tinggi rendahnya tergantung nilai pakai barang tersebut. Jadi tak berhubungannya, nilai tukar juga membutuhkan nilai pakai. Karena kan basis penukarannya tergantung nilai pakai barang tersebut. Contohnya, kayak beras sama pasir. Kita tahu nilai pakai beras lebih tinggi daripada pasir. Sehingga nilai tukarnya juga akan berbeda. Nilai tukar juga sama ya, terbagi secara dua, subjektif, objektif. Subjektifnya, nilai tukarnya berdasarkan barangnya. Sedangkan objektifnya, nilai tukar berdasarkan orang yang menukarkannya. Oke, jadi untuk materi kita hari ini cukup sampai sini aja ya. Jadi dari mulai pengertian distribusi, tujuan, fungsi, kemudian pihak yang berkaitan dengan distribusi, faktor, mata rantai. Dan konsumsi, ada pengertian, ada tujuan, ada faktor, ada nilai suatu barang. Untuk teori nilai dan teori perilaku konsumen, kita akan bahas di part 2-nya. Mungkin sekian dari saya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pertemuan berikutnya atau video berikutnya. Sampai jumpa semuanya.